terima kasih sebelumnya karena sudah mempersilahkan kami untuk bisa mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami pada pagi hari ini. Di sini kami akan menyampaikan judulnya terlebih dahulu, yaitu kami mengambil judul tentang analisa dampak negatif penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kecerdasan sosial remaja usia 16-18 tahun di SMK Negeri 6 Surakarta. Di sini kami melaksanakan lomba secara tim dengan anggotanya saya Rela Protenhaya dari kelas 11 BD2 Bisnis Digital. Selanjutnya, saya Tiara Kusuma Wijaya dari kelas 11 UNW Usaha Layanan Wisata 2 SMK Negeri 6 Surakarta. Perkenalkan, saya Maya Kalasakti dari 11 UNW 2 Usaha Layanan Pariwisata 2 dari SMK Negeri 6 Surakarta. Di sini kami akan menjelaskan kurang lebih nanti yang pertama adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan, lalu kita membahas tentang manfaat penelitian kami, lalu dilanjutkan dengan landasan teori yang kita pakai untuk mendukung analisa dan juga membantu kita dalam penelitian, metode penelitian, waktu dan lokasi, hasil penelitian, kesimpulan, hingga nanti ada dokumentasinya juga. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kita mengambil penelitian yang kita ambil sekarang ini, yaitu menganalisa dampak negatif penggunaan media sosial yang berlebih terhadap remaja usia 16-18 tahun di SMK Negeri 6 Surakarta. Yang pertama kita melihat akan keresahan di SMK Negeri 6 Surakarta sendiri, yang kita merasa bahwa teman sekelas kita sendiri dan kita juga telah melaksanakan studi penelitian secara kuesioner, wawancara, dan juga kita pengamatan langsung di fakta lapangan bahwa mereka itu bisa menghabiskan waktu untuk menggunakan media sosial yang secara berlebih itu dari waktu yang 4 hingga 8 jam. Bahkan ada yang kemarin salah 5 responden kita itu menjawab bahwa mereka menghabiskan waktu untuk bermain media sosial itu hampir 12 jam atau bahkan bisa lebih untuk menghabiskan waktu menggunakan media sosial itu di hari libur. Tapi kita juga membaca, kenapa kita mengambilnya di SMK Negeri 6 Surakarta, karena melihat kita sendiri untuk waktu belajar, waktu kita di sekolah itu bahkan lebih banyak daripada kita ada di rumah. Apalagi kalau kita menghabiskan waktu untuk ikut organisasi, ekskul, dan yang ada di sekolah itu bisa menghabiskan waktu 12 jam, setengah hari itu kita habiskan di sekolah. Sehingga mengapa kita mengambil SMK Negeri 6 Surakarta sebagai fakta lapangannya, karena memang dari segi faktor kita kan cenderungnya kalau eksternal, kalau kita sering berinteraksi di situ kita bisa terbawa arus oleh lingkungan yang ada, sehingga kita juga membaca kalau semisal ini nanti akan terus terjadi dan membawa dampak negatif penurunan kecerdasan sosial bagi remaja itu juga merupakan suatu masalah, karena standar ideal kita yang kita yakini itu normalnya kedudukan kita atau kedudukan media sosial bagi pelajar itu tidak sebesar itu, bahkan bisa menduduki tahap tersier. Tapi untuk ini kita menempatkannya idealnya tuh di sekunder. Mengapa? Oke, nggak apa-apa kalau semisal memang kita remaja menggunakan media sosial untuk mengerjakan tugas. Tapi kalau interaksi sosial, iya bisa. Kalau misal nanti bisa membantu kita berinteraksi dengan yang jauh. Tapi kalau untuk kecerdasan sosial kita membaca. Untuk secara interaksi secara langsung dan dunia maya itu jelas berbeda, dan bahkan dari teorinya Rogers sendiri itu mengatakan bahwa untuk kecerdasan sosial sendiri itu membutuhkan interaksi yang langsung biar kita itu tahu, bisa memahami. Karena kecerdasan sosial hakikatnya sendiri dari Daniel Goleman itu kan bahwa kita perlu memahami perasaan orang lain, berinteraksi, dan juga kemampuan komunikasi yang efektif. Sehingga kalau semisal kita tidak bisa menyeimbangkan di antara kedua ini, dan kita juga melihat fenomena kecanduan media sosial atau penggunaan media sosial yang berlebih
dibandingkan negara kita dengan dunia global. Kan kalau untuk global itu berdasarkan risetnya State Media State Social Mobile 2024 secara global itu kan standarnya 2 jam ya, untuk 2 jam 11 menit. Sedangkan penggunaan di Indonesia itu menghabiskan waktu untuk media sosial itu 69,9 miliar jam. Itu sepanjang tahun 2023. Itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Jadi kalau kita pikir-pikir ternyata wow, sebanyak itu kita menghabiskan waktu untuk media sosial. Lalu bagaimana untuk kita berinteraksi di dunia nyata, atau bahkan kita bisa jadi nggak berinteraksi sosial sama sekali karena sudah menghabiskan waktu untuk media sosial sendiri, sehingga kita di sini tergelitik untuk meneliti sebenarnya di SMK Negeri 6 itu gimana sih kondisinya yang sebenarnya, apakah betul kalau kita menggunakan media sosial yang berlebih itu akan memberikan dampak negatif. Lalu sehingga dari hipotesa yang telah kita yakini, kita akan meneliti lebih lanjut akan analisa dampak negatif tersebut. Sehingga dari latar belakang yang telah lahir, kita menemukan rumusan masalah, kita jadikan 2. Yang pertama itu, apakah hipotesa yang diyakini oleh peneliti sesuai dengan realitas di lapangan, dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Hingga pada akhirnya harapannya akan menghasilkan tujuan membuktikan hasil analisa yang sesuai dengan fakta lapangan dan juga menemukan solusi yang efektif berdasarkan hasil analisa. Dan selanjutnya kami memahami bahwasanya penelitian ini itu bukan hanya bermanfaat untuk nantinya kami mencapai tujuan ataupun kami memenuhi rumusan masalah yang kami temukan. Tentunya ada manfaat di dalamnya, dan kami mengelompokkan bahwasanya manfaat yang akan didapat itu adalah dari 2 kalangan. Yang pertama adalah bagi objek penelitian sendiri, yang di sini kami menitik beratkan pada siswa di SMK Negeri 6 Surakarta dengan kisaran usia 16-18 tahun. Dan yang kedua adalah bagi kami sendiri sebagai peneliti. Nah, untuk bagi objek penelitian atau siswa, yang pertama kami memahami bahwasanya manfaat yang akan mereka dapatkan adalah mereka akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami. Tadi solusi dari fenomena kecanduan media sosial. Lalu yang kedua adalah bahwa mereka nantinya bisa menjadi salah satu kontributor yang membantu dalam upaya peneliti untuk memperluas solusi agar orang-orang yang juga mengalami masalah yang sama dengan si objek ini itu juga mendapatkan solusi yang sama seperti si objek. Lalu yang terakhir adalah bagaimana dari solusi kami, si objek itu akan mendapatkan gaya hidup yang lebih berkualitas. Karena apa? Karena solusi yang mereka dapatkan, solusi yang mereka implementasikan adalah solusi yang sudah terbukti secara atau teruji secara ilmiah. Nah, untuk manfaat bagi peneliti sendiri, yang pertama adalah bahwasanya penelitian kami ini nantinya dapat menjadi acuan di penelitian selanjutnya jikalau kami memang ingin melanjutkannya di tahapan yang mungkin lebih kritis. Lalu yang kedua adalah bahwasanya kami menyadari dari penelitian ini memberikan kami kepuasan empati karena kami dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang merasa permasalahan ini tadi, kecanduan sosial itu, karena kami dapat memberikan solusi yang teruji. Itu saja untuk manfaat, dan selanjutnya adalah landasan teori. Baik, di sini untuk landasan teori kami menggunakan teori tentang remaja usia 16-18 tahun. Sebenarnya remaja di tahun ini itu dia mau apa sih tujuan dia, atau mungkin hakikatnya. Ini kita pakai teori Erik Erikson bahwa remaja mengalami krisis identitas atau kebingungan identitas. Jadi di sini tuh Erik Erikson membaca bahwa usia 16-18 tahun itu cenderung masa-masa kita sedang mencari identitas diri, mencari jati diri, berusaha untuk mencari kecocokan. Sebenarnya saya itu perannya di masyarakat itu bagaimana? Lalu keterkaitan dengan topik kita yang media sosial, apabila dianalogikan, kita pindah dari materinya
pencarian identitas ke media sosial, berarti kan kalau semisal kita pakai media sosial itu kedudukannya sebagai alat bantu saja, alat bantu bahwa media sosial mungkin bisa membantu kita untuk menemukan bagaimana minat bakat kepribadian kita di dunia nyata yang mungkin nanti bisa membantu sehingga kita bisa menemukan identitas yang sebenarnya. Tapi kadangkala remaja sekarang itu salah menggunakan media sosial atau mungkin salah menggunakan gadget karena kan mereka bangun tidur cenderungnya cari HP, terus mau tidur cari HP, mau makan cari HP. Bahkan banyak yang bilang di responden kita wawancara tuh kalau semisal kita tidak sambil nonton itu makanya kayak ada yang kurang, terus ke sekolah nggak bawa handphone itu pasti mereka berusaha gimana caranya aku bisa bawa handphone lagi, entah itu dengan minta tolong satpam atau siapa untuk menghubungi orang rumah mengantarkan handphonenya. Di sini tuh kita bisa melihat bahwa memang remaja sekarang itu sangat ketergantungan terhadap gadget atau bahkan juga media sosial. Kenapa kok bisa terjadi ketimpangan? Karena standar idealnya kita kan tadi sebagai alat bantu saja, tapi karena kita melihat kayak fenomena FOMO yang mungkin sudah dijelaskan oleh tim kita yang kemarin, itu kalau semisal kita lagi berusaha mencari identitas, terus di media sosial kita berusaha mencari validasi, ataupun nanti kita juga mencari pengakuan lewat likes, komentar, memenuhi ekspektasi orang-orang yang ada di media sosial yang bahkan mereka itu sebenarnya tidak berdampak langsung di kehidupan dunia nyatanya kita, atau bahkan mungkin kalau kita itu mencari identitas di media sosial terus itu bertentangan jauh dengan kepribadian yang sebenarnya ada di dunia nyata, itu kan juga menjadi suatu masalah apabila tidak segera ditindaklanjuti. Selanjutnya kita pakai teori kecerdasan sosial. Bagi Daniel Goleman itu sebenarnya gimana sih kecerdasan sosial itu? Kecerdasan sosial bagi Daniel Goleman ini ada empatik dasar. Ini gimana kemampuan dia itu tahu perasaan orang lain gimana, terus ketepatan dia dalam berempati. Ketepatan itu memahami. Jadi perbedaan empatik dasar itu dia lebih ke tahu dulu perasaan orang lain itu gimana sih, dia lagi mengalami apa, terus juga di tahap ketepatan empatik itu dia berusaha untuk memahami sehingga nanti dia mampu menyelaraskan, mampu mengadaptasi dirinya di dunia sosial dalam situasi apapun gitu. Jadi di sini juga tetap ada kemampuan interaksi dan juga kemampuan dia dalam berkomunikasi secara efektif itu sangat-sangat membantu untuk dijadikan standar idealnya kita. Sebenarnya kecerdasan sosial yang patut dijadikan acuan oleh remaja sekarang itu gimana, kecerdasan sosial yang gimana. Lalu untuk yang selanjutnya, dari apa yang sudah dijelaskan pada teori tentang masa remaja dari umur 16 sampai 18 tahun, kami mendapatkan dampak yang terjadi pada masa tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan pada teori Erik Erikson, bahwa pada masa remaja adalah masa krisis identitas. Lalu kita menggunakan teori dampak yang dicantumkan oleh Lee menyantumkan bahwa media sosial adalah salah satu tempat atau media yang bisa digunakan untuk mempengaruhi kecerdasan emosional dan kecerdasan kita dalam bersosialisasi. Lalu yang kedua, kami menggunakan teori dampak dari Vassallo dan Swain yang menyantumkan bahwa media sosial juga memberikan dampak pada diri kita dalam hal cara kita berpikir kritis, berkonsentrasi, dan berinteraksi secara signifikan. Nah, selanjutnya itu adalah lanjutan dari teori dampak yang kami jadikan landasan teori adalah teori dari Aronson dalam bukunya The Social Animal, bahwasanya beliau menyoroti kalau misalnya remaja atau dampak dari media sosial sendiri itu adalah nantinya bisa memberikan kita perilaku gagap ketika kita bertemu langsung dengan seseorang. Karena apa? Karena kecenderungan seringnya menggunakan media sosial yang dimana media sosial itu sistem atau teknis penggunaannya adalah tidak bertemu langsung.
Dan bahkan ketika untuk menggunakan itu seringnya adalah ketik, typing, atau bahkan dalam bentuk visual saja. Kita nggak bisa melihat secara langsung bagaimana reaksi dari orang yang kita ajak untuk berinteraksi. Maka akhirnya itu melahirkan dampak, yaitu mereka gagap ketika bertemu langsung dengan lawan bicaranya. Karena apa? Karena mereka tidak terbiasa dengan tatap muka dan mereka tidak akan bisa mengidentifikasi bagaimana emosi dari lawan bicaranya, karena tadi jarangnya mereka untuk berinteraksi secara langsung dengan si lawan bicara seperti itu. Lalu selanjutnya kami akhirnya menemukan juga nih teori solusi yang sudah teruji dari Cal Newport, yang dimana dalam bukunya Digital Minimalism, Choosing Focused Life in a Noisy World, bahwasanya Newport ini menawarkan solusi di mana kita sebagai masyarakat atau remaja ini bisa kok meminimalisir penggunaan digital atau teknologi digital ataupun medsos dengan beliau menawarkan ada 5 cara. Yang pertama adalah digital declutter, atau gimana kita menghapus akun-akun media sosial ataupun sekiranya sesuatu aplikasi yang tidak penting untuk kita, yang itu bisa saja itu bukan sebagai sesuatu yang primer yang harus kita miliki. Lalu yang kedua adalah kita menentukan tujuan kita, prioritas kita, kenapa sih kita menggunakan media sosial, agar apa? Agar kita tuh tahu batasan. Jadi ketika ternyata sudah melenceng, maka kita kembali ke tujuan kita. Lalu yang ketiga adalah time blocking. Itu sama saja seperti menentukan tujuan atau prioritas, tapi perbedaannya adalah time blocking ini cenderung memberikan tawaran bahwasanya kamu harus membatasi penggunaanmu. Dengan apa? Dengan banyak sekali aplikasi pendukung, yaitu pembatasan penggunaan media sosial. Bahkan sekarang seperti IG atau di YouTube itu kan sudah ada fitur untuk membatasi penggunaan media sosial. Nah, itu dengan menggunakan itu. Lalu yang keempat adalah dengan kita tetap atau mendominasi diri kita untuk melakukan suatu kegiatan yang dimana itu offline. Kayak misalnya jalan kaki, kita mengobrol secara langsung dengan teman, keluarga kita, ataupun kita meditasi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah cara teknologi sabat, yaitu istirahat teknologi. Ini mungkin bisa lebih kita familiar dengan nama detox teknologi. Dengan apa? Mungkin kalau misalnya memang tidak bisa mengurangi, meminimalisir penggunaan, bisa dengan mencoba dalam seminggu 1 hari itu detox teknologi atau detox medsos atau detox gadget dengan tidak sama sekali menggunakan gadget seperti itu. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode yang sudah disinggung pada halaman sebelumnya. Kami mengumpulkan teori-teori dari berbagai macam sumber yang sudah tertulis, yaitu kita menggunakan metode studi literatur dan juga didukung dengan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Lalu untuk waktu dan lokasi, kami memilih lokasi di SMK Negeri 6 Surakarta karena kami memilih objek penelitian adalah siswa dari SMK Negeri 6 Surakarta dengan memberikan survei dengan kuantitatif selama waktu 26 November sampai 7 Desember 2024. Dalam metode kami mendapatkan sejumlah 62 responden, yang dimana rata-rata dari 62 responden adalah 71% adalah 16 tahun, dan sosial media yang mereka miliki rata-rata adalah Instagram, di mana 4 yang lainnya adalah TikTok, YouTube, dan X atau Twitter. Maka dalam hal ini sosial yang mereka gunakan dalam sehari-hari, mereka menghabiskan waktu kurang lebih selama hampir 10 jam dalam sehari. Lalu juga kita membandingkan antara jumlah teman di dunia nyata dan jumlah teman di sosial media. Kami dapatkan bahwanya jumlah teman antara di dunia nyata dan jumlah teman di sosial media dari 62 responden kami itu rata-rata memiliki
memiliki teman di sosial media yang lebih banyak sebanyak 38,7% dari 62 responden. Baik, nah untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kami menyimpulkan dari analisa kami, dari penelitian kami, bahwasanya hipotesa kami itu memang benar adanya. Ya, karena tadi berdasarkan metode-metode yang kami lakukan, tes-tes observasi yang kami lakukan dari kualitatif, itu membuktikan bahwasanya hipotesa kami memang benar adanya. Saya ulangi lagi. Nah, lalu itu juga didukung dengan landasan teori yang kami gunakan tadi dari Carl Newport dan lainnya. Itu memang memvalidasi bahwasanya hipotesa kami itu benar, bukan hanya dari observasi hasil penelitian lapangan itu memang benar, tapi dari mereka yang sudah secara langsung ikut turut meneliti itu juga membenarkan hipotesa kami. Dan lalu kami tadi juga menyertakan solusi yang sekiranya nanti dapat digunakan sebagai salah satu meminimalisir penggunaan gadget. Ya, tadi ada digital declutter, lalu ada tujuan dan prioritas penggunaan media sosial, ada time blocking, ada beraktivitas secara offline, dan yang terakhir adalah teknologi sahabat atau istirahat teknologi seperti itu. Dan lalu kami juga mencari solusi lain yang sekiranya pas, karena kami juga target dari objek penelitian kami adalah siswa-siswi SMK Negeri 6 Surakarta. Maka kami menyadari bahwa di sini perlu adanya sinergi kerjasama antara guru dan orang tua untuk juga ikut turut membantu anak-anaknya, membantu siswa-siswinya dalam upaya untuk mengurangi intensitas penggunaan media sosial. Itu dengan cara apa? Dengan membatasi. Kami tidak mengatakan bahwasanya jelek penggunaan media sosial itu jelek, karena kami tahu dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini media sosial itu juga dibutuhkan. Tapi tentunya juga ada batasan-batasan karena nilai ideal dari penggunaan media sosial itu masihlah bersifat kebutuhan sekunder sampai sekarang. Karena kebutuhan primernya adalah masih sama, yaitu interaksi secara langsung seperti itu. Dan terakhir adalah penjelasan sekilas tentang dokumentasi. Ini kami sudah sampaikan bahwasanya kami melakukan wawancara, kami melakukan pengisian kuesioner. Nah, yang foto pertama itu sampai foto di bawahnya dan foto di atasnya itu adalah kami melakukan tes observasi secara wawancara dengan teman-teman kami, dengan siswa-siswi SMK Negeri 6 Surakarta. Itu. Lalu yang ini adalah SS atau screenshot dari kami membagikan kuesioner yang akan digunakan oleh siswa-siswi SMK 6 Surakarta dalam untuk mengisi pembuktian hipotesa kami. Ini ada 11 dokumentasi. Nah, lalu sudah berakhir presentasi dari kami. Itu saja. Mohon maaf jika ada sebuah kata atau perilaku yang kurang mengenakan atau menyinggung. Hadirin sekalian, terima kasih atas kesempatannya, dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan yang bisa disampaikan? Terima kasih.